Dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan dunia secara global, dinyatakan bahwa semua produk pangan, makanan dan minuman, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan produk tersebut harus memenuhi persyaratan, harus memenuhi regulasi. Sebetulnya ada dua hal yang terkait dengan persyaratan. Ketika kita kemudian memiliki industri atau bekerja di industri makanan yang produk tersebut ingin kita pasarkan juga secara ekspor dan bisa bersaing secara global. Persyaratan yang pertama adalah persyaratan regulasi. Regulasi di mana? Regulasi tempat di mana produsen berada dan regulasi di mana produk tersebut dijual. Artinya, jika kita ekspor ke Amerika, maka regulasi yang harus dipenuhi adalah regulasi tentang pangan di Indonesia dan regulasi tentang pangan di Amerika. Di Indonesia, regulasi tersebut diatur oleh Badan POM, sementara di Amerika diatur oleh US FDA, United States Food and Drugs Administration. Apakah kemudian setelah kita masuk ke negara tersebut bisa langsung bersaing di pasar, khususnya di pasar retail? Ternyata tidak. Karena setelah kita bisa masuk ke persyaratan regulasi di negara tujuan, tadi katakanlah ke Amerika misalnya, ternyata ketika kita masuk ke pasar retail, ada lagi berbagai persyaratan yang harus diikuti. Walaupun mereka sebut sebagai voluntary requirements atau persyaratan yang sifatnya sukarela, tetapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai produsen makanan atau produsen pangan yang diekspor produknya ke luar negeri harus mengikuti regulasi dan juga ketentuan yang diatur oleh pasar. Dalam hal ini kita tadi ambil contoh ketika kita masuk retail, banyak sekali persyaratan lain yang harus dipenuhi. Nah, persyaratan-persyaratan itulah yang disebut dengan voluntary requirements atau disebut juga dengan third party certification yang menggunakan private standard. Third party certification berarti sertifikasi yang diberikan oleh pihak ketiga yang sifatnya volunteer atau sukarela dan merupakan standar swasta atau standar private, standar sendiri, tidak ada hubungannya dengan regulasi. Nah, dalam hal ini akhirnya menuntut para produsen untuk punya banyak sertifikasi. Bukan hanya harus patuh terhadap regulasi lokal maupun regulasi negara tujuan sekali lagi, tapi juga harus mengikuti apa yang diminta oleh pasar. Nah, dalam hal ini sebagai gambaran untuk apa yang kemudian dibutuhkan sertifikasi secara global saat ini yang sedang tren, yang sedang menjadi kebutuhan umum ya, atau World Global Standard Requirements for Food Safety. Standar yang kemudian direkognisi oleh GFSI, Global Food Safety Initiative, yang merupakan lembaga yang mengakui standar-standar tersebut, kemudian melisting beberapa standar atau beberapa persyaratan atau beberapa sertifikasi yang bisa kemudian digunakan oleh perusahaan atau produsen makanan untuk bisa bersaing secara global. Katakanlah saat ini sebagai basic bahwa setiap perusahaan harus sudah mengimplementasikan sistem HACCP atau HACCP atau HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point, di mana konsep HACCP ini menjadi bagian penting, menjadi fundamental requirements untuk semua standar atau certification requirements yang kemudian menjadi persyaratan dunia. Tapi punya HACCP saja ternyata tidak cukup. Anda harus terus mengimprove. Tercatat ada beberapa standar yang katakanlah saat ini menjadi demand. Katakanlah saya sebut ada 4 standar yang bisa digunakan atau yang dapat Anda gunakan di perusahaan untuk bisa berkompetisi di pasar global. Standar yang pertama adalah standar dari British Retail Consortium atau BRC. Saat ini BRC menyebut standarnya sebagai BRC Global Standard for Food Safety. BRC merupakan standar yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh para retailer di Eropa, terutama di United Kingdom atau di Inggris, di mana mereka kemudian menetapkan standar ini sebelum para produsen produk-produk yang dihasilkannya bisa masuk ke pasar retail, maka mereka harus mengikuti dan memiliki sertifikasi BRC. Sehingga banyak perusahaan di Indonesia juga sudah memiliki sertifikasi BRC, karena sertifikasi ini kemudian sangat viral dan sangat demanding, artinya sangat dibutuhkan. Hampir seluruh dunia merekognisi standar ini. Standar yang kedua adalah standar dari Jerman, namanya IFS, International
Feature Standard, di mana standar ini mirip dengan standar BRC, tetapi lebih spesifik untuk bisa masuk ke pasar Jerman. Standar yang ketiga yang sering digunakan adalah standar SQF. SQF ini singkatan dari Safe Quality Food. Awalnya standar ini dikembangkan di Australia, kemudian diadopsi atau standar ini kemudian diakui oleh Amerika dan menjadi poin penting dan menjadi posisi tawar yang cukup tinggi ketika mau masuk ke retail Amerika. SQF kemudian memperluas persyaratannya bukan hanya di produsen atau bukan hanya di pengolahan pangan, tapi juga sampai ke tahapan budidaya, sampai ke tahapan pertanian, sampai ke logistik, sampai ke distribusi. Standar yang keempat yang sekarang menjadi dipertimbangkan oleh para produsen untuk bisa masuk ke pasar retail adalah standar FSSC, Food Safety System Certification 22000, di mana standar ini merupakan standar upgrade dari ISO 22000 versi tahun 2018 ditambah dengan persyaratan tentang PRP yang dikeluarkan oleh ISO TS 22001 versi 2009 ditambah dengan additional requirements. Artinya standar ini gado-gado, standar campuran antara ISO ditambah dengan additional requirements. FSSC saat ini banyak digunakan di industri manufaktur makanan atau minuman di Indonesia karena berangkatnya dari ISO. Awalnya mereka mengimplementasikan ISO 9000, kemudian ISO 22000 upgrade ke FSSC 22000. Nah, keempat standar ini yang saat ini menjadi trending. Saat ini pilihan akhirnya ada di tangan kawan GRI. Ketika Anda memiliki perusahaan atau bekerja di satu perusahaan makanan dan minuman dan produk Anda diekspor, silahkan konfirmasikan kepada para pembeli Anda, kepada buyer Anda, lebih prefer memilih sertifikasi yang mana. Bisa jadi Anda diminta oleh pembeli untuk sertifikasi BRC, bisa jadi IFS, bisa jadi SQF, atau bahkan bisa jadi ke FSSC 22000. Nah, untuk lebih detail apa sih isi dari persyaratan-persyaratan ini, ikuti terus Facebook kami, ikuti terus YouTube kami, Instagram kami, follow, like, dan subscribe YouTube kami sehingga nanti Anda bisa dapatkan lebih rinci. Ikuti juga pelatihan-pelatihan dari GRI yang akan diselenggarakan secara online ataupun offline. Keep in touch bersama saya, Samsul Arifin.